Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Basri Nur Cahyadi di channel Basri ya. Dan di video kali ini kita akan lanjutkan video pengolahan sinyal yang sebelumnya, di mana video sebelumnya kita sudah dapat menemukan titik tertinggi ya, peak atau peak titik tertinggi dari suatu kontraksi otot ya, titik peak tertinggi dari suatu kontraksi otot. Dan kali ini kita akan masuk tahap ke proses windowing ya, atau bukan proses windowing ya, artinya proses window atau proses pencuplikan data satu kontraksi otot yang kemudian akan kita evaluasi. Di otot itu kita akan evaluasi menggunakan namanya feature extraction. Kita ada dua feature extraction. Yang pertama adalah time domain feature extraction, yang kedua ada frequency domain feature extraction. Nah, untuk minggu yang lalu itu ada sedikit kesalahan ya, mungkin saya akan apa ya istilahnya, sampaikan di sini. Coba saya salahnya di mana saya kurang tahu ya. Coba setelah saya save lagi itu ada sedikit kekeliruan ya, di peak indices ini ya. Di peak indices ini minggu lalu itu datanya muncul banyak. Nah sekarang itu datanya sudah muncul sesuai istilahnya sesuai yang diinginkan, seperti itu ya. Ini mungkin teman-teman bisa melihat ini dulu ya. Ini kalau programnya, ini untuk window image sinyal ya, untuk apa, per window ya, per window kita akan gunakan 3000 data ya, 3000 window. Kemudian untuk ini peak properties ya, peak properties ada fan peak, kemudian ada window, ada height threshold dan distance, jaraknya kita non. Kemudian di sini untuk if length peak ini lebih besar daripada 0 ya. Ini kita hapus dulu. Oke, nah jika peak height-nya di dalam properties, maka peak height ini akan kita simpan ya, environment properties peak height sebagai peak tertinggi. Jika tidak ya di window itu yang paling tertinggi ya peak height sebelumnya, seperti itu. Sehingga di sini akan disimpan global peak sama dengan highest peak IDX plus star. Peak indices itu kita simpan di global peak ya. Kemudian di sini ada else, jika tidak ada maka global peak ini peak tertinggi ya, peak tertinggi di dalam satu window itu kita simpan di peak indices. Nah kalau tidak ada maka non, yang disimpan di peak indices itu adalah non. Terus jadi kita tidak bisa ngosongin karena kita datanya sudah ada semuanya. Dan right to peak indices Windows Start simpan di sini. Dan implementasi sama ya kemarin, cuma ada tambahan kemarin belum ngasih title ya. Di sini harusnya ada title setelah plot AX line. Nah di sini kita naruh title data signal with detect peaks, seperti itu. Nah ini kalau kita run ya, kalau kita running, ini kemarin sudah saya jelaskan. Nah ini ya, maka di sini thresholdnya kan kemarin kita pakainya 3, kemudian ada peak 1 dan peak 2, jadi ada 2 peak ini. Nah di area sinilah yang nantinya kita akan buat window untuk mengevaluasi area sini menggunakan metode feature extraction. Oke. Nah selanjutnya kita masuk ke tahapan analisa feature extraction. Sebelum itu kita buat windownya terlebih dahulu ya. Membuat window dari mana? Dari data ini peak
Nah, tadi kan picknya ketemu 2, yang lainnya nih non, kalian bisa lihat di bawah sini ya, di terminal. Yang lainnya non ya, kita pakai yang ini 1, ini 2. Berarti peak tertinggi itu tidak ada di data ke 17.546 dan peak yang kedua di data ke 20.895. Nah, kayak di sini kita buat window, membuat window kontraksi otot. Nah, anggap aja kita yang ini anggap gerakan 1 ya, ini gerakan 1, ini gerakan 2. Berarti move 1, sinyal deltoid ya. Move 1 itu kita sinyal utamanya kembali lagi ke atas, kita balik lagi ke yang sudah di detren. Mana detren? Nah, ini sinyal deltoid. Nah, sebelum di detren ya, sebelum di detren berarti ini ya, sinyal deltoid ini. Kita lagi ke sini, sinyal deltoid itu paling atas, kita taruh bawah sinyal deltoid. Kemudian data ya, data indeks itu data indeks. Ini cuma di sini tadi kan 17546. Nah, kita mau mengambil data sebanyak 4000 data. 4000 data. Artinya data yang pertama 17.000 ini kita kurangi 2000, berarti 15.546 ya. 15.000 ini kan di datanya di 17.000 ya, 17.546. Nah, dikurangi 2000 menjadi 15.056 dan ditambah 2000 menjadi 19.546. Nah, ini yang mau 1. Nah, yang gerakan kedua, sinyal deltoid data itu di 2896. Ini berarti 22 akan ditambah 2000, berarti 22.896 dan di sini dikurangi 2000 di 18.896. Mau 1 mau 2. Nah, kita akan coba plot 2 gambar ini ya. Kita akan plot 2 gambar ini. Kita ambil gambar yang plot yang di atas tadi. Nah, ini kita ambil ini dulu, copy paste supaya cepat ya. Kita copy paste, tambah hashtag menampilkan gambar, menampilkan kontraksi otot. Oke, kita paste. Nah, yang pertama adalah move 1, akses benar, move 1. Oke, yang kedua move 2.
Ini kita taruh IMG sinyal deltoid 1. Kita lukis ke arah sini ya. 2. Oke, nomor 1 nomor 2 selesai. Kita simpan, kita runningkan. Nah, ini gerakan ototnya 1, ini gerakan ototnya 2. Gerakan otot 1, ini gerakan otot 2. Agak kecil ya. Ini kalau kita gini kan kelihatan. Gerakan otot 1, gerakan otot 2. Nah, 2 otot ini, yang 2 kontraksi grup otot ini yang akan kita evaluasi dengan menggunakan time domain feature extraction dan frekuensi domain feature extraction. Nah, untuk list time domain feature extraction dan untuk list formula time domain feature extraction dan satunya lagi frekuensi domain, bisa cek di link yang ada di deskripsi. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisa kontraksi otot ya. Analisa kontraksi otot dengan time domain feature extraction. Nah, kita di sini akan menggunakan MIV dan RMS. MIV itu mean absolute value dan RMS itu mean square ya. Nah, itu ada di sini. Kita buka ini. Bukan. Nanti ini feature extraction. Oke, ya. MIV ya, itu mengukur kekuatan rata-rata sinyal. Jadi mengukur kekuatan rata-rata sinyal yang ada di otot berdasarkan waktu. Itu adalah MIV. RMS itu adalah mengukur amplitudo sinyal efektif. Sering digunakan dalam EMG karena menghubungkan dengan aktivitas otot. Nah, kalau yang aktivitas otot lebih ke arah RMS, itu adalah lebih ke arah ke aktivitas otot. Oke, selanjutnya kita masuk ya. Jadi di situ tadi sudah ada, jadi kita tinggal definisi min absolute value signal kedua. Ini kita membuat fungsinya dulu ya, return np dot min np dot absolute signal. Ini untuk min absolute value dan kedua untuk RMS. Definisi root min square return np.sqrt kurung min np.absolute signal dan 2. Nah, ini untuk
RMS. Nah, implementasinya gimana? Implementasinya ya tinggal kita panggil misalkan MIV move 1 ya, move 1 sama dengan ini grow move 1. Untuk gerakan kedua kita copy paste move 1 ini untuk min absolute value. Kalau untuk RMS sama, kita copy paste dulu, ini kita ganti root mean square. Yep. 2 dan kini kita ganti RMS dulu, RMS hanya RMS. Nah ini sudah selesai, kita tinggal jadikan ini sebagai array ya, kita jadikan array jadi kontraksi otot MIV deltoid. Nah, kita jadikan array yang pertama ada MIV move 1 dan MIV move 2. Jadikan array, ini ada RMS, dan kita print data ini dan kita plotting ya. Pertama kita print dulu, kita print MIV deltoid, oh ini sorry, ini harusnya enggak ada ini. Oh ini move 2. Oke. Data RMS dan kita plot sinyalnya, 2 sinyal di dalam satu figur ya. Kita akan plot 2 sinyal dalam satu figur, figur pixel 6 X sama dengan np.length dari ambil salah satu MIV, kemudian PLT data X dengan MIV L MIV kita warnain blue dan untuk titiknya kita kasih marker ya, marker O, kita kasih marker O, line style nya dash
line width nggak usah tutup ya bang. Oke, line width ya kan, line width TH yang sama dengan 2. Oh, line style-nya dulu, line style dan line width TH. Oke, ini kita copy, kita plot yang kedua, ini kan plot pertama ya, kita copy, kita plot yang kedua sama tapi lens untuk RMS, kita plot kedua untuk RMS, kita plot X nya sama, saya ganti RMS, labelnya RMS, sorry kok bukan ini MIV deltoid yang kita plot kurang deltoidnya, karena kata-kata deltoidnya ini RMS color kita warna kita ganti merah, marker kita ganti kotak, square, line kita ganti dash double, kemudian lanjutnya sama. Oke, nah kemudian untuk title-nya ya sesuai dengan ini ya, bisa perbandingan nilai itu extraction MIV dan RMS. Kita pakai font size-nya untuk X labelnya X label gerakan ya, gerakan ke berapa, nah kemudian font size nya 12, tidak usah untuk font size ya, font size 12. Kemudian BLT Y label nilai itu extraction font size 12. Kemudian untuk X label kita pakai gerakan ya, dan angka X label dengan ada 2 gerakan 1 gerakan 1 gerakan 2.
gerakan 1, gerakan 2, sticknya BLT X stick ini kita gunakan X label tadi itu X label font size nya 10, size grid to slide style BLT legend kemudian BLT tick sound tick layout yang terakhir BLT dan sound. Nah ini untuk time frekuensi domain ya, untuk time frekuensi domain ya, kita jalankan, kita cek bagaimana hasilnya. Ini tadi peaknya ada 2 peak ya, ini raw EMG signalnya. Nah ini gerakannya, gerakan 1, gerakan 2 ya kan, jadi ada 2 gerakan, tapi setiap signal itu beda-beda, ada 2, ada 3, ada 4 gerakan ya. Nah, kalau ini kebetulan kita menemukan 2 kontraksi otot, tidak lebih ya, kita menemukan 2 kontraksi otot. Oke, nah ini tampilannya seperti ini. Nah, sebenarnya data ini kemudian kita masuk ke frekuensi domain ya, frekuensi domain sama yang di file yang ada di link bawah, itu ada di bagian bawah, itu ada frekuensi domain. Kita akan coba menggunakan yang namanya min frekuensi domain dan total power ya, min frekuensi dan total power atau TP. Oke, sekarang analisis berdasarkan frekuensi domain itu dengan menggunakan min frekuensi domain atau MNF dan total power atau TP. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ini cukup panjang ya, pembahasan cukup panjang. Jadi kita mungkin dibahas di video selanjutnya ya, karena ini kita harus menghitung yang namanya spektrum daya per data atau per signal, spektrum daya per signal. Jadi untuk frekuensi domain kita lanjut di video selanjutnya. Oke, terima kasih.
Sekian untuk penjelasan terkait dari time domain frekuensi. Kita lanjut ke frekuensi domain di video selanjutnya. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.